Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam rumah Tuhan yang kudus. Bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lamanya kita tidak bertemu bersama dalam rumah Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita semua. Kita kuat sehat ada di dalam rumah Tuhan yang kudus. Baik kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang akan mendatangkan kekuatan baru bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya jemput sedang jemaat kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di tempat ini. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan pagi hari ini. Haleluya. Ku menyembah. Hallelujah.
nama Tuhan, pujilah Dia.
diam di rumah Tuhan seumur hidup, kurang lebih 13 minggu. Walaupun di rumah kami menikmati hadirat-Mu, di tempat-tempat di mana kami mengikuti ibadah online, kami menikmati lawatan Tuhan. Tetapi secara berjemaah, seperti hamba-Mu Daud berkata, bahwa aku rindu di dalam jemaah Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan. Hari ini di tengah-tengah jemaat, kami semua jemaat GPD Platinum telah membuka mulut, memuji Tuhan, angkat hati, menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami tidak lebih baik dari rekan-rekan kami yang masih mengadakan ibadah secara online, dan jemaat-jemaat Tuhan yang oleh karena aturan belum bisa hadir di gereja karena faktor usia, baik itu lansia dan anak-anak. Tetapi walaupun mereka di rumah mengikuti ibadah online, kami merasakan pengurapan yang sama, kami mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, hadirat kuatur atas kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang duduk mendengarkan, baik di dalam ruang gereja yang ada di rumah. Kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati kami untuk ditaburi firman-Mu, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini walaupun masih dalam keterbatasan karena aturan, dan memang kita harus berbuat seperti ini karena kita berkata kita harus juga berjaga-jaga, waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi. Itu sebabnya kita masih tetap mengadakan ibadah dengan cara seperti ini. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa puji-pujian singkat? Karena memang aturan yang membuat seperti ini, kita tidak boleh ibadah lebih daripada 2 jam. Di aturan hanya setengah jam. Kemarin ketika saya menghadap ke Kementerian Agama dengan Camat Soreang, kita dibolehkan ibadah 1,5 jam. Lebih dari itu tidak boleh. Bahkan 1,5 jam ada hal tertentu yang kita tidak boleh lakukan. Tapi apapun yang terjadi dalam keadaan terbatas, kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Dia adalah Allah yang peduli dengan hidup ini. Saya selalu berkata melalui siaran langsung bahwa kita tidak lebih baik dari orang yang terpapar dengan COVID-19. Di antara mereka banyak hamba Tuhan. Di antara mereka banyak orang yang saleh, yang benar-benar takut akan Tuhan. Tetapi ini yang Daud katakan, Paulus katakan, maksud saya, bahwa hidup bagi Tuhan, mati adalah bagi Tuhan. Kalau kita masih hidup, mari kita berkarya. Kalau Tuhan selalu panggil kita, bukan corona yang panggil kita, bukan COVID-19, tetapi yang panggil kita adalah Tuhan. Haleluya. Mari kita buka kitab kita di dalam Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan versus kegagalan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11, tapi saya baca ayat 1 sampai ayat 9. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 9, demikian bunyi ayat-ayat ini. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saya ulangi bahwa saya beri tema firman Allah pagi hari ini, ketaatan versus kegagalan.
menceritakan kepada kita bagaimana Simon gagal. Saya ulang, Simon gagal. Padahal kalau kita perhatikan teks ini secara eksplisit, Yesus mengatakan bahwa Simon itu adalah orang yang mahir, orang yang profesional dalam kenelayan. Tetapi Simon sadar benar bahwa sepanjang malam telah melakukan tugas kenelayan. Dia mencari ikan sepanjang malam. Ayat 5 berkata, tidak ada satu ekor ikan pun didapatkan. Saya lihat ada beberapa anak muda di belakang dan beberapa yang biasa pergi cari ikan. Kira-kira stresnya bagaimana kalau lagi mancing ikan, Pak Simon? Ya, kebetulan namanya di sini, jadi bagaimana stresnya Pak Simon ya? Sepanjang hari mancing, saya pernah ikut Pak Simon mancing di Empang di daerah Subang. Saya waktu mulai mancing, Pak Simon sudah dapat kira-kira sekitar 5 ekor, saya belum dapat satu pun. Saya mulai gelisah, ini cara saya mancing atau saya tidak profesional? Saya tidak tahu caranya. Nanti setelah saya mulai dapat, saya bilang, oh begini caranya kalau mancing. Beda rupanya mancing di kampung dengan mancing di tambak, karena tidak ada tambak di kampung kan. Saya ingin menggambarkan bahwa setiap orang punya keahlian dan kita tidak boleh sama dengan orang lain. Seperti itu yang dialami oleh Petrus Simon pada semalam-malam. Semalam-malam mencari ikan. Dia gagal. Dia gagal. Tetapi coba kita perhatikan ayat 5. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Sepanjang malam kami menebarkan jala, mencari ikan dengan bersusah payah mendapatkan ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah ketidakberhasilan, di tengah-tengah kegalauan Simon. Untung ada Yesus yang sedang berbicara dengan Simon. Untung ada Yesus yang ada di sini. Yesus berkata begini, apa yang kau buat? Bertolak ke tempat yang dalam, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Saya kira Simon akan di otaknya begini, Yesus ini tidak pernah jalan ikan. Tidak pernah. Karena Simon itu daerahnya di daerah Galilea. Yesus ini dia tahu bahwa dia lahir di Nazaret, dari Nazaret ke Galilea tidak terlalu jauh memang. Tetapi dia dari Nazaret, sesudah itu dia pindah ke daerah Galilea, di daerah Kapernaum itu. Disitulah melayani bersama-sama dengan murid-murid 3,5 tahun. Tidak terlalu jauh. Tetapi Simon tahu bahwa dia tidak lahir di daerah Yesus ini. Dia tidak punya keahlian untuk hal-hal tentang kenelayan. Tetapi ketika Tuhan berkata begini, Simon, sebelum Simon hanya kenal Yesus ketika mertuanya lagi sedang demam di pasal sebelumnya, di pasal 4. Mertua Simon sedang sakit. Kalau Bapak Ibu ke daerah Kapernaum, ada mertua Simon dibuatkan patungnya di situ. Ya, tidur dia, lagi sakit. Kemudian tiba-tiba ada patung Yesus yang mendoakan. Itu awal dari di mana Petrus dipanggil menjadi seorang rasul. Hanya pertemuan itu saja dan tidak ada dialog antara Yesus dengan Petrus, tidak ada dengan Simon. Tidak ada dialog. Yang ada dia datang dan menyembuhkan mertua Simon. Kita cari keempat Injil, tidak ada teks yang berbicara bagaimana Yesus berdialog sebelumnya dengan Simon, tidak ada. Yang ada adalah Yesus hadir di situ mendoakan mertuanya dan sembuh. Hanya itu. Tiba-tiba pasal ini Yesus berjumpa dengan Simon di daerah Danau, lagi sementara cari ikan, di mana Simon kalah. Otak Simon mulai bekerja. Kok Yesus yang mulai ajar dia? Ini sama dengan saya lihat biasa kalau di vokal group lagi bergurau di mobil, ini mengajar bebek berenang. Kira-kira begitu ya Pak Edi, biasa mungkin begitu dengan teman-teman yang lain. Artinya begini, ada orang yang lebih profesional, kemudian kita mulai mengatakan sesuatu yang di bidangnya dia hebat. Kita mengajar orang, padahal orang itu lebih hebat dari kita.
Kira-kira seperti itu. Saya yakin di otaknya Simon begitu. Kok Yesus yang bukan orang di danau itu, dia dari Nazaret. Simon sejak dari kecil bersama dengan saudaranya Andreas dan Yakobus, saudara-saudaranya itu sepupunya Simon. Sama-sama hidup di daerah itu sebagai nelayan. Kok tiba-tiba Yesus yang mengajar mereka? Pada waktu itu juga Andreas ada di situ dan Yakobus ada di situ. Nalarnya Petrus mulai jauh. Tetapi luar biasa, biasanya perasaan kita itu kalau lagi gagal itu mempengaruhi tindakan. Simon ini sepanjang malam gagal. Kemudian tiba-tiba Yesus berkata begini, tolakkan perahumu, tebarkan jalan. Ada dua hal di situ. Pertama, saya coba membaca beberapa artikel tentang ikan-ikan kalau tidak menggunakan alat canggih. Ikan itu ikan-ikan yang tidak terlalu besar, dia harus ada di daerah-daerah yang dekat karang. Ya betul ya, pastinya dekat karang. Ada anaknya Pak Jumari saya lihat yang biasa mancing. Kecuali ikan besar itu pasti ada di tempat yang dalam dan menggunakan alat canggih. Pada waktu itu tidak ada alat canggih. Yang ada cuma pukat biasa. Belum ada juga pukat harimau. Belum. Pukat biasa. Kemudian Tuhan berkata bertolak ke dalam, lebih ke dalam. Mana mungkin ada ikan di tempat yang dalam? Dia akan cari tempat-tempat yang ada karang atau ada dangkal sedikit, di mana dia mencari makan. Kecuali ikan besar. Kalau ikan besar dia agak dalam. Ada satu mantan pekerja di Sadar, dia selalu cerita tentang hidup di laut, karena memang profesinya nelayan. Dia berkata begini, kalau kita mancing di laut, kalau kita di tempat yang dalam, kita harus ukur. Ada alatnya, ada katanya semacam teropong untuk lihat ikan dia ada di kedalaman mana. Di teropong masuk, kalau dia bisa di sekitar setengah kilo, baru diolorin dulu, pancing setengah kilo, semua turun. Dia orang Filipina dan dia nelayan yang ulu. Diolor, dia bilang itu bisa kita masukkan pancing sampai 200 pancing satu orang. Saya bilang apa tidak ketemu pancingnya? Dia bilang itulah butuh keahlian. Butuh keahlian. Saya mikir 200 orang satu orang kemudian 200 pancing mustahil tidak baku kain-kain. Tapi kira-kira begitulah keahlian orang. Rupanya kasih batu di pancing itu ditenggelamkan kira-kira di sekitar setengah kilo batu itu akan ada di situ. Disitulah ikan akan makan baru ditarik. Nah itu bisa katanya sampai 400 kilo, 500 kilo satu ikan. Saya bilang kalian ini orang Filipina suka curi ikan kami di Indonesia. Karena di Indonesia mancing. Ya kira-kira begitu. Kita mancingnya Pak Simon mungkin 1 kilo ya. Orang Filipina datang ambil ikan kita, nelayan-nelayan kita saya lihat di sini, saya biasa ke TPI, tidak ada yang lebih daripada 30 kilo, tidak ada ikan yang dapat nelayan kita lebih dari 30 kilo. Tapi orang Filipina ambil ikan kita bisa sampai 400. Pernah pengerjanya Mama di Sarang itu dapat 700 kilo satu ikan. Dia bilang itu suatu hari saya baku tarik. Sengaja saya sampaikan ini bahwa Simon adalah orang profesional dalam nelayan. Tiba-tiba Yesus berkata begini, bertolak ke tempat dalam, tidak menggunakan alat canggih untuk mancing ikan, tapi menggunakan pukat jauh. Perhatikan ayat 5. Simon menjawab, Guru. Jadi sebenarnya ada di dalam. Kalau kita perhatikan kalau di dalam bahasa Yunani ini sebenarnya dia lagi tidak senang dengan perkataan Yesus. Waktu Yesus berkata begini, kau bertolak ke dalam dan tebarkan jalan, dia tidak setuju. Ada rumus di bahasa Yunani itu kalau kita tidak setuju tidak perlu mengatakan saya tidak mau. Dia hanya menggunakan karena itu bahasa filsafat, ada metodenya, itu kita tahu orang itu tidak mau. Tapi kemudian Simon berkata begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sebenarnya itu dia katakan mustahil saya mengikuti katamu. Tetapi kemudian ada kalimat yang menarik. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkau yang menyuruhnya. Di sini ada sesuatu yang menarik pada Simon. Dia gagal, tetapi dia mencoba mengikuti Yesus. Karena Engkau yang menyuruh. Nada itu sebenarnya nada protes, tetapi karena Engkau yang menyuruh. Itu ada pertarungan di sini. Karena Kau yang menyuruhnya, aku menebarkan jalan juga. Dia tebarkan jalan. Walaupun sebenarnya logikanya tidak masuk akal.
tidak ada ikan. Kedua, sepanjang malam. Jadi kan tidak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus yang tidak tahu tentang kenelayanan berkata kepada Simon, bertolak ke dalam sedikit, tebarkan jalan. Malam saja di mana gampang dapat ikan, tidak dapat apa-apa, apalagi di siang. Susah ya menggunakan buka untuk di laut itu kalau siang hari. Tidak mungkin lah dapat ikan. Biasanya malam, ya baru tebar jalan. Saya pernah ikut di Palopo dulu waktu saya masih sekolah, pergi di apa namanya itu, yang pakai pencara itu. Saya ikut di limukan itu, pergi cari ikan. Kalau sudah dekat subuh, ikan susah sekali kita dapat. Jam 5, jam 6 itu tidak akan mungkin ada ikan. Tidak mungkin kita dapat ikan. Saya mungkin 3-4 kali atau 5 kali saya ikut ya, di daerah pelabuhan Palopo itu, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau sudah subuh, apalagi siang. Ini perjumpaan Simon dengan Yesus ini sudah di siang hari. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini bukti bahwa Simon taat, walaupun bertentangan dengan logika. Ada firman Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa dilogikakan. Hal-hal yang absurditas, hal-hal yang menyangkut tentang iman itu hanya dipahami dan yang dilakukan. Dihayati, maksudnya dihayati dan dilakukan. Kadang tidak masuk akal. Kadang tidak masuk akal. Tetapi banyak iman yang masuk akal, tidak semua juga yang tidak logika. Tetapi ada hal tertentu yang tidak masuk akal. Tapi itu yang Tuhan buat. Seperti ini tidak masuk akal. Tapi Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya. Saya minta maaf, saya agak pelan bicara karena kalau saya cepat nanti tidak kedengaran dengan yang di rumah. Ya. Pak Simon sempat tegur saya, Pak John, Pak Pendeta pelan bicara supaya bisa kami dengar. Betul. Ya. Kira-kira sudah 4 minggu bisa begitu. Makanya saya agak pelan. Ya. Pelan supaya yang lain bisa dengar walaupun alat rekam kita ini sangat manual, tapi paling tidak bisa diikuti di rumah. Nah, Bapak ini sudah Simon merasa tidak mungkin ini, tetapi dia taat saja karena engkau yang menyuruhnya. Perhatikan ayat. Dan setelah mereka melakukannya, ini ketaatan versus kegagalan. Banyak orang ketika gagal, saya yakin susah kita mempercayai orang waktu gagal. Waktu kita lagi sementara down, siapapun yang berbicara kepada kita, semua salah. Coba lihat orang-orang yang sedang galau, orang-orang yang sedang stres. Apapun kita katakan pasti salah. Kenapa? Karena lagi negatif pikirannya. Di hatinya lagi dongkol. Tapi dalam kedongkolan sih, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Coba lihat. Tidak ada orang buat jala, kemudian tidak ukur kekuatan jala itu. Saya biasa pergi dengan teman-teman waktu di Palopo tanya-tanya jala. Rupanya kalau jala itu orang tanya kita mau digunakan untuk ikan sebesar apa dan kira-kira dia bisa narik berapa ton kalau misalnya seperti itu. Kalau kita cuma yang amatiran seperti ini, paling kita dikasih jala-jala yang tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena pasti kita tidak ahli menggunakannya kalau yang bagus. Ayat ini berkata bahwa ketika dia menebarkan jala, dia lakukan. Jala itu hampir goyah. Artinya begini, tidak kapasitas jala lebih daripada kapasitas jala. Saudara, ketaatan di tengah kegagalan itu kadang lebih melejit berkatnya daripada ketika kita taat dalam keadaan yang normal. Ya. Jadi kita semua taat ini kan pakai masker semua. Ya. Taat itu penting. Taat itu penting. Karena taat itu mengerjakan kuasa. Ada kualitas di balik ketaatan itu, walaupun tidak masuk logika. Saya terlalu yakin banyak jemaat di sini ketika kita datang beribadah banyak tidak masuk logika. Banyak yang tidak sesuai dengan keberadaan kita, tetapi karena firman yang katakan kita lakukan. Amin. Saya yakin pasti banyak. Kita lakukan. Kira-kira seperti itu yang dilakukan oleh Simon dan teman-teman. Ada Andreas di situ, ada Yakobus juga ikut. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Coba lihat. Kita biasa lihat tayangan-tayangan ketika Petrus dengan Andreas Yakobus tarik itu jauh, itu sampai goyah dan banyak yang jatuh. Dan memang betul banyak sekali. Perhatikan ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Biasanya hal ini tidak dilakukan oleh para nelayan. Toh, sudah kau perahu yang nelayan, sini kami layan. Ya. Tapi tiba-tiba ada inisiatif dari Petrus ketika dia mengalami mujizat. Dia tidak mau, dia hanya sendiri yang mengalami mujizat. Dia panggil teman-temannya. Ada 2 perahu yang diisikan. Mustahil satu jalan bisa memenuhi 2 perahu. Lagi di sini. Mujizat kan ada. Saya lihat jala-jala yang di dalam satu perahu biasa sampai satu perahu itu berapa jala? Kenapa? Karena waktu kita buang jala belum tentu itu penuh, dan kalau penuh mustahil itu bisa kalau penuh tidak akan penuh juga perahu. Tidak akan penuh. Bukan harimau sekalipun, kalau itu penuh tidak mungkin penuh perahu. Waktu saya antar pekerja saya ke Filipina, kami naik perahu nelayan. Jadi rupanya di dalam perahu itu dibikin ada fire. Itu bisa sampai tahan setengah tahun itu ikan di dalam, karena ada es yang dimasukkan ke dalam. Jadi kalau di jalan masukkan, dan itu bisa 1 bulan orang di laut untuk masukkan ikan di dalam peti kemas yang ditaruh di dalam perahu itu. Alkitab mencatat ayat ini ketika mereka jalankan, dan ketika mereka mulai isi perahu, 2 perahu itu penuh, hampir tenggelam. Mustahil satu jalan 2 perahu penuh, mustahil. Jadi mujizat pertama, di siang hari di tempat yang dalam buang jala dapat ikan. Di siang hari, kemudian di tempat yang lain. Kedua, waktu mereka mulai tarik itu jalan, mujizat yang berikutnya lagi. Tidak mungkin satu jalan yang penuh kapal, belum tentu. Ini satu jalan memenuhi 2 kapal, dan Alkitab mencatat 2 kapal itu hampir dua-duanya tenggelam. Dua-duanya tenggelam. Artinya berat sekali ikan. Digambarkan biasa itu 150 ikan, bukan 150. Tidak ada yang berkata seperti itu di tempat yang lain yang ada. Khusus untuk di sini tidak ada. Itu cerita lain. Tapi coba perhatikan, ketika mereka tarik itu jalan, mereka isi perahu itu dengan ikan, dan kedua perahu itu hampir tenggelam. Saya ulang, bahwa ketaatan di tengah-tengah kegagalan itu lebih maksimal daripada kita taat ketika waktu normal. Ketaatan di dalam kegagalan itu lebih beresiko memang, tetapi berkatnya double ganda. Bahkan berlipat kali ganda. Ini yang kita berkata berlipat kali ganda ketaatan. Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan ini dari muka ini, bahwa setelah pandemi COVID-19, ya saya tanya Pak Simo, Bendahara, Ibu Teis, Pak John selalu hadir. Kemudian saya tanya, bagaimana tentang keuangan gereja? Surplus. Amin. Ketaatan di tengah-tengah pandemi. Saudara, saya terlalu yakin bahwa kita sehat bukan karena kita hebat. Di sekitar kita banyak yang mati, yang terpapar kan? Amin. Tapi ketaatan kita, saya kalau perhatikan beberapa bapak ibu, Pak John, Pak Edi, Pak siapa yang biasa pergi layani rumah, pasti ketemu dengan orang-orang yang kena virus. Apalagi Pak Obera, ya, pasti akan ketemu dengan orang-orang yang kena virus. Tapi ketaatan itu menghasilkan sesuatu. Hari ini kita belum tahu. Satu waktu di surga kita akan tahu. Kita akan tahu apa yang kita mau. Mungkin saudara anggap itu biasa, semua orang juga tidak kena di sekitar kita, ya. Tapi apakah itu menjamin bahwa kita tidak akan terpapar dengan COVID-19? Saya terlalu yakin ketaatan kita itu yang membuat Tuhan menghindarkan kita dari COVID-19. Amin. Mujizat ada, walaupun hari-hari ini banyak sekali orang tidak percaya mujizat. Saudara buka YouTube, pendeta saja tidak percaya mujizat. Banyak pendeta tidak percaya mujizat itu. Tapi saya harus luruskan, mujizat ada sampai hari ini. Amin. Walaupun tidak masuk logika, mujizat ada. Persembahan jemaat justru untuk menolong keuangan gereja. Haleluya. Ketaatan, saya ulang, ketaatan itu di tengah-tengah situasi yang oleh Petrus, Yakobus, Andreas. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda sekali. Saya minta maaf kalau saya bicara lagi begini sulit didengar di rumah. Ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa hebat ketaatan di tengah-tengah kegagalan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Berterima kasih kepada semua jemaat yang selalu taat. Kita mengalami pandemi COVID-19 banyak
banyak hal yang harus kita tanam di dalam ladang Tuhan. Dia akan menuai dari ladang kita. Kita menabur di dunia ini saja, bisnis dan seterusnya. Kita sebagai anak Tuhan akan dapatkan lipat kali ganda, apalagi di dalam Tuhan. Memperhatikan orang di sekitar kita, berbagi dengan orang yang kesulitan, pergi mengunjungi orang-orang yang berada dalam keadaan terpapar COVID-19. Kalau pergi ke sana ya pakai APD semua, jangan sembarang juga, harus jaga diri. Tapi bukan berarti kita tidak menolong orang. Saya tidak setuju kemudian ada orang yang terpapar COVID-19 mati kalau kita tidak layani. Tidak boleh. Yesus berkata, waktu aku telanjang kau tidak kasih aku makan, kau tidak kasih aku pakaian. Waktu aku sakit kau tidak datang memberi aku obat. Jangan ketakutan. Memang harus menggunakan Allah. Tapi jangan sampai ada yang terpapar kemudian kita katakan, orang Toraja bilang dia itu tanggal dia atau kamu. Itu salah. Saya tegur keluarga di daerah Batu Sitanggung, ada seorang yang meninggal terpapar dengan COVID. Waktu dia sakit di Batu Sitanggung dibawa ke Palopo. Dia bukan sakit corona, dia jantung. Sampai di Palopo, dia harus dirujuk ke Makassar. Sampai di Makassar, dokter pegang dia, pindah lagi virus ke dia. Waktu pindah ke virus ke dia, 2 hari kemudian meninggal lagi. Waktu di tes, waduh, dibawa ke Batu Sitanggung. Sampai di Batu Sitanggung, Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang pergi kubur, saudaranya pun tidak boleh, anaknya pun tidak boleh, dilarang. Yang pergi kubur hanya 4 orang yang pasukan dari sana. Saya sampai ke keluarga sekarang itu sama. Sudah begitu lagi, tidak dimasukkan ke patahan itu orang meninggal, dilarang oleh keluarga. Apa hubungannya? Tidak mau boleh, akhirnya dikubur di alat kelamas. Saya bilang ini sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak benar. Ketakutan yang berlebihan seperti itu bukan ciri anak Tuhan. Bahwa memang kita harus jaga diri ya. Gunakan semua alat. Kalau kita sudah gunakan alat, saya yakin Tuhan akan protek kita. Amin. Tuhan akan lindungi. Saya sengaja sampaikan ini karena corona ini tidak selesai hari ini. Ya. Kalau di kemudian hari ada keluarga kita, atau ada satu jemaat yang kita mengalami hal seperti ini, gimana sih kita? Amin. Amin. Ya berat. Memang. Karena padahal bilang begini, wah ini hukum sosialnya, mau hukum sosialnya seperti apa? Yesus bilang, waktu aku sakit kau tidak datang kasih aku. Amin. Apalagi orang mati. Haleluya. Waktu kita taat, peduli dengan orang di tengah-tengah situasi yang sulit. Ini yang dialami oleh Mother Teresa. Saudara tahu Mother Teresa? Saya kira semua kita pernah dengar orang itu. Dia di Kalkuta, di daerah India, di daerah Afrika. Dia tidur dengan orang yang kena TBC, yang sudah stadium 4. Dia layani. Apakah dia tertular? Tidak. Amin. Memang harus jaga diri. Tapi dia layani dengan begitu rupa. Saudara perhatikan itu orang Afrika yang biasa dengan penyakit yang tak tersembuhkan dan menularnya luar biasa. Yang pernah terjadi juga di dalam sejarah pandemi seperti itu. 100 tahun yang lalu pernah ada itu. Virus itu ada di daerah-daerah itu. Tapi Mother Teresa dia lakukan. Saya perhatikan videonya. Dia sampai turun, minta maaf ya. Itu orang-orang yang TBC yang sudah luka-luka, yang sudah TBC bukan lagi cuma TBC tapi kanker segala macam. Dia pergi lap-lap, memang menggunakan alat bantu kesehatan. Dia lakukan. Tapi sudah perhatikan apakah dia terpapar tidak? Amin. Ya, sekarang saya jadi banyak ketakutan. Saya kalau dengar orang bercerita, takut bukan berarti tidak boleh berbuat. Amin. Ya, susah nih. Tapi saya harus sampaikan ini nimbang. Di mana kepedulian kita? Di mana kita bisa berbagi kepada orang? Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang mau berbagi dengan orang, yang mau datang kepada orang. Saya yakin itu resiko. Bahkan mungkin istri-istri anak-anak di rumah kalau bapak-bapak turun begitu akan kenapa lagi barang itu diurus? Nanti selesai dengan urus yang lain. Pasti ada yang berkata begitu. Tapi bangga ketika ada orang yang mau lakukan itu. Haleluya. Kalau ada orang yang lakukan seperti itu, saya biasa karena Pak Edi biasa posting Pak Oberan kemana-mana. Dan itu berat. Tapi lakukanlah tugas itu. Amin. Lakukan dengan segenap hati. Yang penting kita protek diri kita. Tuhan yang akan memelihara. Ada teman saya yang terpapar, namanya Pak Charles. Satu waktu saya akan minta khotbah di sini.
Dia 60 hari di karantina Bapak Ibu Saudara di STJ. Dia punya farmasi dan dia anak dokter pakar di UNAS. Pacar Lestesi, mungkin Bapak Ibu yang dari UNAS ada dulu yang marga Tesi, Prof Tesi di UNAS. Nah itu anaknya ini. Dia terpapar 60 hari Bapak Ibu Saudara. Tapi orang ini sejak dari dia kenal Tuhan, dia dari GPIB, satu gereja dengan yang di samping Polwil di Parepare. Sama-sama terpapar, itu juga pendeta yang terpapar Bapak Ibu Saudara. Terpapar juga dia, 60 hari di karantina. Bukan cuma 15 hari, 60 hari. Tapi kemarin waktu saya sama-sama ujian tesis, memang kita beda keluarga dan tidak boleh ketemu dengan dia, gunakan safety. Saya sama-sama ujian tesis bab 1, 2, 3. Kemudian dia telepon saya, Pak Pendeta Freddy, apa yang saya buat selama ini itu yang Tuhan perhatikan. Saya bilang apa ya? Saudara, waktu terjadi poso, 3 minggu dia ada di poso bagi sembako. 3 minggu dia ada di poso, dia ikut di bawah. Baru 1 hari selesai peristiwa poso dia sudah ada di sana. Hampir tiap bulan dia pergi di daerah Mamasa, di mana-mana pergi bagi berbagi. Pelayanan kasih luar biasa. Ya. Baru-baru sebelum dia kena COVID ini, dia pergi ke Thailand. Dia berbagi di beberapa daerah umum bersama dengan teman-teman. Orang ini punya pelayanan sosial luar biasa. Setiap kali ada bencana di Lombok, dia pergi ke Lombok. Kalau kita lihat sederhana sekali. Kalau dia ke kampus pakai motor lain. Biasa kalau ke Toraja bagi-bagi sesuatu, saya biasa pakai naik di mobil trek. Naik di mobil trek. Saya yakin kita susah ya naik mobil trek itu. Ya, apalagi mobil trek ini bukan mobil trek biasanya kotor. Pergi kampung-kampung yang kotor, yang lumpur di atas, dia dulu di situ dengan barang-barang yang dia bawa yang lumpurnya atau debunya bertebal-tebal di situ. Sempat terpapar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tanya dia, apa solusinya? Tidak, saya cuma makan vitamin. Ke dokter juga kadang dokter tidak mau bayar. Dia bilang di dokter saya ditangani biasa saja. Dikasih obat tadi, aspirin apa itu? Ya, penurun panas itu saja dikasih. Tapi saudara tahu, hari ini dia begitu segar bukan dan dia berkata begini, Pak Freddy, kalau ada yang kena masalah berat, kasih tahu saya. Kasih tahu saya kalau ada yang terpapar COVID-19, saya akan datang. Luar biasa. Amin. Luar biasa orang ini. 60 hari Bapak Ibu Saudara terpapar dengan COVID-19. Sampai ada teman namanya David yang pernah datang di sini ibadah waktu kita masih di bawah. Dia sempat sama dengan dia sempat ketakutan. Banyak orang yang bersalah dengan dia, tapi dia berkata begini, saya sudah berdoa dan saya berpuasa. Waktu saya kena COVID 60 hari di karantina, saya pernah puasa tembus 30 hari. Orang GPIB Bapak Ibu Saudara, dia puasa tembus 30 hari. Dia bilang saya berpuasa, setiap orang yang saya pegang tangannya, jangan virus yang ada saya pindah ke orang itu. Walaupun dia tidak masalah orang, itu dia datang ke kamu, semua orang salah dia. Saya mikir ini juga penyakit ini. Tapi orang salah tidak kena juga yang lain. Amin. Saya tidak katakannya kalau tidak punya iman jangan dilakukan. Saya hanya mau sampaikan bahwa harus pakai safety. Tapi kalau ada orang yang mau lakukan itu, harus angkat topi. Amin. Harus kita angkat topi sama dengan Mother Teresa. Tidak semua kita bersama, jangan semua pergi begitu nanti separuh Jumat Platini mati. Susah juga kita orang. Tidak boleh juga. Jangan sampai saya orang begini kemudian sudah ditafsirkan lain. Bukan ini. Saya sengaja sampaikan banyak ini karena tidak sering kita ketemu. 13 minggu baru kita ketemu. Ya. Tapi kalau ada yang mau melayani mulia, yang penting pakai safety. Yakin Tuhan nolong. Yakin Tuhan nolong. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Coba lihat Petrus, Simon, taat. Lakukan saja apa firman. Ya lakukan. Walaupun tidak masuk logika. Walaupun bertentangan dengan pendapat banyak orang. Mana ada ikan siang hari? Mana ada Jawa yang bisa buat 2 perahu? Tapi dia panggil itu teman-teman datang sini. Mereka di situ perahu, 2 perahu hampir tenggelam itu perahu. Haleluya. Perhatikan ayat 8 dan 9 bagian-bagian terakhir. Ketika Simon Petrus melihat hal ini, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, perhatikan. Kalau ada orang berkata begini, tidak, Yesus itu bukan Tuhan. Coba lihat di sini. Petrus awal dari dia dipanggil menjadi rasul. Dia langsung tersungkur dan dia membuat pernyataan Tuhan. Kurios.
Bukan cuma Mesias, Tuhan. Tuhan. Haleluya. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Luar biasa. Ini seorang yang tadi logikanya jalan, tapi dia tahu. Dia mulai melihat Tuhan, mulia sekali Tuhan ini. Mulia sekali Yesus ini. Hebat sekali. Dia tunduk. Dia tersungkur. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripada aku yang berdosa. Haleluya. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Takjub. Kalau di dalam bahasa asli, sesuatu yang mustahil terjadi. Semua yang ABK di kapal, tidak mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka tersungkur dan semua mengetahui. Takjub. Saudara, orang takjub itu adalah seorang yang melakukan sesuatu di luar dari nalarnya. Hebat, kan kita biasa berkata begitu. Misalnya tiba-tiba ada orang mau disepret mobil, tapi tiba-tiba dia diam aja begitu, tidak kena apa-apa. Wah hebat, itu maksudnya. Takjub melihat sesuatu. Mana mungkin satu jalan 2 perahu diisi. Mana mungkin ada ikan di siang bolong. Mana mungkin ada ikan di agak dalam. Tapi mereka takjub dan luar biasa. Jadi dari peristiwa ini, itulah yang membuat Petrus Simon jadi rasul, jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara saya ulang, ketaatan di tengah-tengah kegagalan itu nilainya bless. Itu nilainya luar biasa. Kita bangga di Platinum karena Tuhan masih memberi rotak akan Tuhan dalam diri kita. Amin. Saya tidak memuji-muji untuk berkata apa, bukan itu. Tapi kalau sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita masih peduli orang lain, kita masih bisa berbuat di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah situasi seperti ini, itu sangat mulia. Itu bagian dari ketaatan kita. Bukan kayak Yesus berkata begini, di antara kamu banyak orang miskin, layani mereka. Di antara kamu banyak orang lapar, lakukan sesuatu bagi mereka. Di antara kamu banyak orang yang mengalami hal-hal seperti itu, berbuatlah bagi mereka. Karena para rasul berkata begini, Yesus, kapan kau pakai tidak pakai baju kami kau kasih baju? Kapan kau lapar kami kasih makan kau? Kira-kira bahasanya begitu. Yesus berkata begini, setiap hari ada orang miskin di antara kamu. Kamu lakukan sesuatu bagi dia. Sama-sama. Haleluya. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan firman Allah ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita nyanyi pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Para pelayan perjamuan kudus silakan mengambil tempat untuk kita melayani Tuhan hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Mari Bapak Ibu pelayan berjamaah kita bersama diri. Telah kulihat kami tidak sama-sama hari ini dalam kebersamaan kami memakan roti adalah tubuh-Mu.
Kami ingin minum darah-Mu. Haleluya, karena dia adalah makanan yang sesungguhnya. Ketika kami mengambil, kami menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu DNA di dalam Kristus. Sehingga tidak ada yang akan menunggu kami, karena kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Biarlah roh tidak anggur ini dibakar menjadi tubuh dan darah-Mu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Kita nyanyi pujian telah kulihat. Bapak Ibu saudara berdiri untuk bernyanyi.
Kudus, dengarkan firman Allah. Akulah roti hidup. Nenek moyang telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti yang adalah tubuhku ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya dengan iman bahwa roti yang adalah tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa ketika kita makan, dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia? Apakah saudara percaya bahwa ketika kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan, boleh kita mati tapi kita akan dibangkitkan dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu sebabnya dengan iman, mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Cawannya ada tutup plastiknya dibuka dulu supaya ketika kita minum sebentar gampang untuk kita langsung minum. Haleluya. Sebelum kita minum cawan yang berisi anggur yang adalah darah Yesus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini yang berisi darahku, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Apakah saudara percaya bahwa kita hanya ditebus dan diampuni dari dosa kita hanya karena penebusan darah Yesus? Apakah saudara percaya bahwa di dalam darahnya dan bilurnya dan oleh bilurnya kita jadi sembuh? Itu sebabnya dengan iman mari kita minum anggur yang adalah darah Yesus ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita nyanyi pujian tadi. Haleluya. Terlalu besar. Haleluya. kami bisa berkumpul lagi di dalam ibadah secara umum
Bapa, terima kasih kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Betapa mahal darah-Mu, betapa mulianya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk seluruh dosa-dosa kami. Seperti Tuhan, kami berikan puji syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu telah memeliharakan hidup kami. Bahkan kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya kami bisa memaknai segala pengorbanan dan kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami, khusus di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan hidup kami, di tengah-tengah Tuhan pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap menolong hidup kami. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu memelihara kami, melindungi dan menjauhkan kami dari COVID-19 ini, sehingga kami sebagai umat-umat-Mu bisa sehat kuat untuk menjalani kehidupan kami ini dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih buat firman-Mu telah memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, bahwa kami harus taat di tengah-tengah logika kami tidak bisa menerima hal-hal yang kami tidak sanggup, oh Tuhan, pikirkan. Tapi oleh karena firman-Mu telah kami dengarkan hari ini, kami harus taat kepada Engkau dan tetap setia mengiringi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, tanam teringat dalam kehidupan kami sebagai kekuatan iman, sebagai panduan hidup kami. Bagi hamba-Mu yang telah berfirman kepada kami, Kau tetap memberkati, memberikan kekuatan, hikmat dari surga, dimanapun hamba-Mu berdiri, memberitakan firman, banyak jiwa dimenangkan dan dikuatkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami akan lanjutkan ibadah kami siang hari ini. Kami akan memberikan korban syukur kami, Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan meletakkan korban persembahan kita. Kita akan nyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman dari Sekretaris Jemaat. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur untuk ibadah perdana setelah adanya wabah COVID-19. Kita mendengarkan jadwal ibadah jemaat untuk sepanjang minggu ini sesuai himbauan pemerintah bahwa untuk ibadah-ibadah di rumah selain ibadah di gereja untuk sementara belum bisa kita laksanakan. Dan sekali lagi untuk ibadah baik ibadah wadah maupun ibadah rumah tangga untuk sementara belum kita laksanakan sambil kita menunggu himbauan pemerintah selanjutnya. Nah, kemudian untuk ibadah hari Minggu pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian, pelayan worship leader Ibu Enci Bamba, singers hamba Tuhan Novi, hamba Tuhan Yuyun, kemudian tim musik, tim Saudara Ape, dan sound system Bapak Matius Kolrili, LCD Saudara Pixar. Itulah pelayan-pelayan altar yang akan berbagian dalam ibadah hari Minggu. Kemudian Bapak Ibu, sesuai peraturan yang disampaikan dari tim penanggulangan COVID-19 untuk GPD Platinum, bahwa himbauan atau persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan ibadah, puji Tuhan kita bisa dapat penuhi dengan baik. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, waktu kita masuk tadi sudah ada himbauan di depan, sudah ada baliho, kemudian sudah ada petunjuk-petunjuk yang harus kita laksanakan seperti mengukur suhu, kemudian wadah untuk tempat cuci tangan. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ini tetap akan kita laksanakan protokol kesehatan seperti ini, karena ini yang harus menjadi persyaratan untuk kita tetap bisa melaksanakan ibadah di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan bahwa sesuai penyampaian dari Bapak Gembala minggu lalu, karena minggu lalu kita masih ibadah online, bahwa hari Minggu sore itu kita mengadakan rapat persiapan untuk mengadakan ibadah seperti ini. Dan perlu kami sampaikan hal-hal yang telah dibicarakan oleh majelis dalam rapat tersebut. Yang pertama, pengadaan kelengkapan SOP penanggulangan COVID-19, antara lain pengadaan keran air di depan gereja. Dan Bapak Ibu sudah lihat tadi, kita sudah menambah 3 keran air lengkap dengan sabun. Ya, jadi sekali lagi kami himbau Bapak Ibu begitu datang langsung menuju ke tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya. Kemudian pengadaan masker bagi jemaat yang datang tanpa menggunakan masker atau lupa membawa masker. Ya, tadi sudah ada beberapa yang kami berikan tadi di depan, dan yang bertanggung jawab untuk pengadaan masker dan pemberian masker sudah ada Ibu Oberan. Terima kasih Bu sudah mendukung tadi. Kemudian petugas yang melakukan pengukuran suhu, ya, atau thermoscan di belakang, yang bertanggung jawab saya sendiri, dan alat-alat yang kita butuhkan sudah ada kami siapkan. Terima kasih untuk dukungan kita semua untuk tetap patuh dalam melaksanakan protap penanggulangan COVID. Kemudian hasil rapat juga bahwa yang bertanggung cuci tangan adalah pendeta pembantu Afin. Terima kasih sudah melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian himbauan pencegahan COVID sudah ada kita pasang di depan. Kemudian ada juga hasil rapat untuk pelayan-pelayan. Yang pertama, WL, karena ini kita dibatasi durasi waktu dalam beribadah, ya, tanpa mengurangi kelengkapan ibadah, ya, tanpa mengurangi kelengkapan ibadah, tetapi mengurangi durasi. Kita jadi waktunya kalau selama ini mungkin 1,5 jam, kita jadikan 1 jam. Ya. Tetapi ya kalau diizinkan mungkin minggu depan masing-masing sudah pegang
pegang mic sendiri. Ya. Kemudian penunjukan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan altar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa hal-hal yang lain yang mungkin tidak tercakup di hasil rapat kemarin, bahwa untuk sementara anak-anak tidak dibawa ke gereja dulu, ya. Anak-anak tidak dibawa ke gereja untuk ibadah. Makanya hari ini walaupun kita sudah ibadah di tempat ini, tetapi tetap kita laksanakan ibadah online atau live streaming. Kemudian untuk orang tua atau lanjut usia sementara belum ke gereja. Ini bukan peraturan dari kita ya, tetapi ini himbauan dari tim penanggulangan COVID dari daerah. Ya, dan ini ada dalam bentuk surat yang kami terima. Jadi mohon maaf, ini bukan aturan dari gereja, tetapi ini adalah himbauan dari tim kesehatan. Kemudian perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, bila merasa demam, sebaiknya untuk sementara tidak ke gereja dulu. Ya, karena sebenarnya kemarin kami sudah sepakat, kalaupun misalnya kita tidak menyadari dari rumah kita datang, kemudian kami ukur di depan ternyata melebihi standar suhu yang disampaikan, saya berkoordinasi dengan teman-teman kemarin, kemungkinan besar kami akan menelpon call center 112 untuk menjemput. Atau kalau tidak, kami akan arahkan Bapak Ibu, kalau kami menemukan suhunya lebih dari di atas normal, kami akan anjurkan Bapak Ibu untuk berkonsultasi ke pihak kesehatan. Kalau tidak mengizinkan, kami akan telepon call center 112 untuk bisa menjemput. Ya, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu karena aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya seperti itu, dan kita berusaha untuk tidak melanggar, dan kita berusaha untuk mematuhi melengkapi semua persyaratan-persyaratan itu. Terima kasih Bapak Gembala sudah fasilitas kemarin untuk pengadaan surat izin dari kecamatan, rekomendasi dari tim COVID Kota Parepare. Kita bersyukur hari ini sudah bisa terpenuhi dengan baik. Dan perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kemarin kami sudah mendapat surat tugas saya dengan UNC sebagai tim untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan atau memantau seluruh kegiatan kita di tempat ini. Ya, jadi saya mendapat surat tugas kemarin untuk memantau sekaligus menyampaikan informasi yang berhubungan dengan penanggulangan atau pencegahan COVID di fasilitas ibadah ya, atau di gereja kita di tempat ini. Saya kira ini pengumuman dari kami, dan sekali lagi kita berharap untuk minggu depan kita akan tetap ibadah pada jam 9 pagi dan juga tetap akan disiarkan secara live streaming. Saya kira itu pengumuman dari kami. Ada tambahan silakan. Mohon waktu sedikit, hanya satu. Kemarin setelah saya ditelepon dari Kesra, saya minta kebijakan tanpa rapat karena saya langsung ditelepon dan diminta nama untuk jadi Kesra, dan gugus tugas yang lain tidak akan datang lagi memantau kita dan meminta nama yang PNS. Hanya saya langsung mengusulkan Pak Daud dengan Ibu Eci tidak melalui rapat karena langsung dicatat waktu itu untuk dieskakan di daerah. Dan perlu saya sampaikan Pak Daud Ibu Eci supaya di dalam grup nanti setiap perkembangan apa saja diminta di grup itu di sementara dibuat grupnya, mudah-mudahan hari ini bisa selesai, langsung direspon. Kalau bisa foto-foto diambil gambar dan waktu di depan. Yang paling penting mungkin nanti wajib Pak Daud di bagian depan yang benar-benar itu sudah diambil kamera. Itu yang pertama. Kedua, minta maaf kepada jemaat, nanti waktu kita keluar jangan ada yang bersalah apalagi terluka. Tadi Pak Polisi datang, dan berikutnya lagi siapa tahu ada dari gugus tugas yang ada di depan melihat kita, bisa saja rekomendasi kita ditarik. Kita bersyukur kita yang pertama dapat rekomendasi di Parepare, jemaat Platini yang pertama dapat, karena mereka merasa susah, dipimpung kiri kanan, pergi ruski di kuat tidak layani, marah-marah pas segala di Kementerian Agama. Saya bilang tidak perlu kita marah, kita ikuti saja, karena seperti itulah kita bernegara dan kita harus tunduk kepada pemerintah karena mereka juga dalam kehilangan. Puji Tuhan kita dapat pertama, dan hari ini masih banyak gereja yang belum bisa ibadah secara bersama-sama seperti ini. Karena memang di
Bamak dan saya telepon teman-teman kalau belum dapat surat sebaiknya jangan. Karena kalau ada apa-apa, ya kalau ada apa-apa, saya yakin tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa berarti kan kita yang salah. Kalau sudah ada surat, ada apa-apa seperti yang pada tadi, nanti petugas gugus yang datang untuk mengambil kita dan akan merawat. Tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita tidak ada surat dan tidak ada seperti tim tadi, kalau tidak ada yang bertanggung jawab ada apa-apa, kita akan ditutup lagi gereja kita ini. Kita bersyukur kita ikuti semua lah SOP yang disyaratkan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi nanti setelah kita ibadah, jangan tinggal di gereja lama berbicara, boleh mungkin 1 menit, kecuali mungkin pelayan-pelayan yang menghitung kolektor dan seterusnya, itu agak cepat. Dan jangan bergerombol keluar. Teman tadi Pak Daud, jadi nanti waktu keluar, kalau boleh yang belakang dulu, karena tidak boleh. Kita kalau kita lewat pintu gereja, nanti ada yang lihat, tidak boleh setengah meter, minimal 1 meter. Jadi nanti waktu keluar dibuka saja dulu pintu, saya akan berdiri di situ, tapi jangan salam saya. Ya, saya kali ini jadi sombong kayaknya kelihatannya. Nah, saya akan hanya tersenyum nanti dengan mulut kepala, tapi senyum itu adalah sapa yang terbaik. Ya, saya hanya sapa gitu karena kalau ada yang foto kita dan dilaporkan, itu artinya kita tidak boleh ibadah lagi minggu depan. Ya, jadi tolong dipahami ya, apalagi orang-orang tua saya suka, apalagi kalau nenek-nenek kuasa saya suka dulu. Jadi nanti kalau keluar kita senyum saja dan jangan ada yang salah. Karena nanti kalau ada yang foto, banyak orang kan yang tidak senang. Ya. Dia iseng-iseng foto kita dimasukkan di Facebook atau di mana, kita yang jadi masalah. Itu yang perlu saya titip untuk kita ketahui. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah takut, Allah menjaga. Nyanyi dengan iman, Allah kita adalah Allah yang menjaga. Allah
ibadah yang datangkan berkat bagi kami. Kami bersyukur hari ini bersama dengan semua jemaat GPD Timur Kota Parepare dan umat-umat Tuhan Allah yang lain yang mengikuti ibadah secara online dari GPD Timur Kota Parepare. Kami diberkati dengan ibadah ini. Sepanjang tahun ke depan, Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia yang telah mengambil kebijakan. Banyak yang tidak senang dan pro kontra dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tapi apapun yang terjadi, mampukan kami bersyukur. Dan biarlah kebijakan-kebijakan yang akan terus diambil ke depan sesuai dengan perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan. Biarlah negara ini tetap aman, kondusif. Kami berdoa biarlah Tuhan lalukan pandemi COVID-19 dari bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat terprotek di dalam Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati kota kami Parepare, biarlah kota ini digembalakan oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat datang beribadah karena aturan regulasi yang ada, kami yakin mereka tetap merasakan kuasa ibadah walaupun mereka sedang beribadah di rumah. Bahkan sebentar kami tidak sama-sama menikmati perjamuan Tuhan di rumah gereja ini. Mereka akan dibawakan oleh keluarga dan mereka akan makan. Mereka tinggal berdoa. Tapi kami yakin kasih kuasa perjamuan kudus itu dinikmati oleh setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah kami pada minggu yang akan datang, yang akan dilaksanakan di tempat ini dan yang akan diikuti oleh jemaat di rumah-rumah yang memang oleh aturan tidak bisa lagi datang beribadah, dan umat-umat Tuhan yang lain, baik yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, dari Malaysia, dari Singapura yang mengikuti ibadah kami, dan dari beberapa tempat yang lain dari Pulau Sumatera. Semua diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormatannya bagi nama-Mu. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan surat Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dalam segala pekerjaanmu. Allah melalukan engkau dari sakit penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19, dan jemaat-jemaat yang sakit, semua dilalukan sembuh. Tuhan akan lalukan engkau dari segala musuh. Tuhan memberkati roti, adonan, kandungan ternak. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa. Allah menjadikan engkau kepala, bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidupmu. Arahkan hati, arahkan tangan. Terima berkat iman Tuhan. Turunlah atas kita semua rahmat nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini berterima kasih buat segala kasih karunia